Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, selamat berjumpa saudara-saudara. Berjumpa dalam Impact Family. Nah saudara, saya harap saudara semuanya dapat menguasai beberapa ayat firman Tuhan. Kita perlu menghafalkan, ya, karena kalau kita bisa hafal, kalau kita sedang di mana saja, apa yang kita ingat itu dapat kita menyampaikan, ya. Kan berita keselamatan, berita tentang pengampunan dosa perlu kita sampaikan kepada orang lain. Nah, bagaimana kalau kita tidak menghafalkan atau kita tidak ingat ayat-ayat firman Tuhan, ya? Karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu dapat mengubah hidup seseorang karena dia percaya, mengerti akan firman Tuhan. Seseorang itu dapat hidupnya diubahkan, dari dulunya hidup di dalam kegelapan bisa mendapatkan terang, ya. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara menghafalkan beberapa ayat untuk menjelaskan tentang keselamatan di dalam Kristus, ya. Dan kitab yang diambil adalah kitab Roma. Ayatnya sederhana, dan kalau saudara bisa mengikuti, wah saudara, itu bisa merupakan suatu kekuatan dalam berbicara kepada keluarga, ya, kepada anak, kepada orang tua, ya, bahkan kepada orang tua yang sudah lanjut usia maupun kepada keponakan. Ya, saya juga sering menggunakan ayat-ayat ini kalau ada yang bertanya, ya. Antara lain saudara, dari kitab Roma ada 5 ayat yang coba saya sampaikan. Kalau saudara dapat, saudara juga saudara ingat akan beberapa ayat ini, ya. Nah, dari Roma pasal 3 ayat 23 dijelaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, mudah ya saudara, karena semua orang telah berbuat dosa dan kurang kemuliaan Allah. Nah, yang kedua, pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 6:23. Lalu Roma 5 ayat 8, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, kita masih berdosa. Memang pada waktu Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kita, ya kita masih berdosa memang, ya. Jadi itu sebabnya perlu disucikan, perlu mendapat keselamatan. Nah, dari pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, ya, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, yang terakhir ini agak panjang karena itu 2 ayat, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu. Jadi mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Lalu kita berdoa. Doanya apa? Doanya begini ya. Dari ya supaya pada waktu kita mengaku, kita doa ya. Ayat dari Roma 10:13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kita berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi mari kita sama-sama berdoanya begini ya. Tuhan Yesus, dengan sepenuh hati saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa yang memerlukan pengampunan daripadamu. Saya beriman dengan sepenuh hati saya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati ganti saya dan sungguh-sungguh bangkit kembali untuk mengampuni dosa saya. Amin. Begitu ya saudara. Ingat ya, 5 jadi akhirnya 6 ayat ya yang untuk doanya ya. Semoga saudara semuanya dapat berlatih. Begitu juga anak-anak lebih cerdas, lebih cepat ingatnya. Jadi gampang untuk menghafal. Sampai berjumpa, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.